itu kartesian kita. Jadi belajar integral itu semuanya dalam koordinat kartesian dulu, x, y itu secara umum. Semua masalah bisa kita kerjakan. Jadi kalau ada transformasi ke koordinat lain, itu artinya transformasi itu akan memudahkan, tapi tidak untuk semua kasus. Jadi ada batasan. Masih ingat kalau polar itu dipakai kalau daerah terhubung dengan lingkaran. Nah sekarang kita masuk ke lipat 3. Lipat 3 secara umum adalah koordinat kartesian. Semua hal bisa kita kerjakan nanti. Tetapi ada beberapa kasus yang memudahkan di pengerjaannya. Itu adalah pengembangan dari integral lipat 2 koordinat polar. Itu masuk ke integral lipat 3 koordinat silinder. Jadi nanti cirinya seperti apa? Waktu kita belajar kemarin yang koordinat kartesian, kalau kita menentukan integral, kemarin cara menggambarnya sudah ya. Berarti kita sekarang perlu gambar di ruang ya. Ada balok gitu ya. Lalu ada silinder, lalu ada apa? Kerucut. Ya, lalu ada paraboloida gitu ya. Lalu ada pola. Nah, semuanya itu adalah bentuk dasar yang kita pakai. Sebenarnya kalau ada mahasiswa bisa mahir di MATLAB, coba jangan ngobrol. Sudah? Mahir di MATLAB itu bisa menggambarkan bentuk lipat 3 ini dalam bentuk software, itu akan lebih terlihat bentuknya. Jadi kan sekarang itu ada beberapa bentuk bangun, lalu kita gabungkan, lalu kita cari bisa volumenya, bisa kita hitung. Berarti kita membayangkan daerah untuk lipat 3. Berarti sumbunya itu adalah sumbu di R3 ruang ya, di sini ya, ruang. Berarti kalau sumbu ruang, sudut di ruang berarti menyangkut variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Z itu adalah merupakan ketinggian. Kalau kita injak di lantai ini, berarti kalau kita bayangkan sumbu ruang itu daerah yang kita injak, berarti lantai di sini itu adalah bidang XY. Jadi ini adalah bidang datarnya bidang XY. Lalu ketinggiannya kalau kita lihat di sudut ruang, ketinggiannya itu adalah sumbu Z. Dan ini adalah sumbu X positif, Y positif, Z positif. Berarti untuk sumbu negatif adalah kebalikannya. Kalau ini kita ambil positif X-nya, berarti ke sana negatif. Begitu juga untuk Y-nya. Berarti untuk Z-nya kalau kita ambil ke atas Z positif, berarti Z ke bawah tengah itu adalah Z untuk negatif. Gitu ya. Sekarang berarti kalau dalam sumbu XY kita belajar kuadran ya. Ada kuadran 1 sampai dengan kuadran 4. Berarti kalau di ruang ada apa namanya? Oktan. Oktan 1 itu adalah sumbu X positif, Y positif, Z positif. Itu adalah dasar-dasarnya dulu. Nah kemarin sudah dipelajari. Ini sudah ya. Cara menghitungnya juga sudah minggu lalu. Sama seperti lipat 2. Berarti sekarang diferensiasinya itu adalah dV. dV itu adalah dx, dy, dz. Sekarang kalau misalkan susunan lipat 3 untuk diferensiasinya sama seperti lipat 2, batas paling luar harus berupa konstanta. Harus berupa konstan. Nah sekarang kita membuat konstanta. Susunan ini bebas, boleh dz, dy, dx, boleh dx, dy, dz, boleh dy, dx, dz gitu. Tetapi dz itu jangan diletakkan antara dy dan x. Karena kita sudah belajar lipat 2 supaya tidak rancu. Jadi kalau kita menggambarkan di ruang, lalu kita ambil proyeksinya. Proyeksi dari benda di ruang, misalkan benda ini. Proyeksinya itu kan kita tidak harus melihat ke bawah ya. Kalau ke bawah kan berarti sumbu XY kan. Kita bisa juga melihat proyeksi ke sana, ke ZOX, bisa. Tapi kan akan lebih sulit kita melihatnya kalau ke samping. Atau kita mau melihat proyeksi benda ini terhadap ZOY, boleh, berarti ke sana gitu. Tapi kan akan lebih sulit karena kita sudah belajar di lipat 2 koordinat XY, maka kita melihat proyeksi dari ruang itu terhadap bidang XY. Jadi seolah-olah benda itu kalau kita lihat dari atas itu apa yang terlihat gitu ya.
Nah sekarang kemarin sudah belajar juga untuk mengerjakan integral lipat 3 di gambar ruang itu mencari batas apa? Di ruang itu kita bisa mencari batas untuk Z-nya. Z-nya itu berarti dilihat dari bawah ke atas. Itu nilai kecil ke nilai besar. Lalu batas untuk Y dan X itu bisa dilihat di proyeksi benda terhadap bidang XY. Berarti kalau proyeksi ke sini aja, jangan terlalu ke sana. Sini bisa ya. Jadi gini, kalau kita melihat misalkan Y dan X, berarti kita melihat proyeksi terhadap, berarti kita membuat dua gambar ya, gambar di ruang dan gambar proyeksinya. Proyeksi terhadap bidang X dan Y. Berarti kalau kita kartesian, Z-nya kita lihat benda di ruang, X dan Y-nya kita lihat di proyeksi. Nah proyeksinya bebas, kita kembali ke lipat 2. Kalau daerah proyeksinya itu terhubung dengan parabola, terhubung dengan garis, gitu, berarti gunakan koordinat kartesian. Kalau proyeksinya itu terhubung dengan lingkaran, maka kita gunakan koordinat silinder yang nanti mau kita pelajari. Jadi koordinat silinder adalah perluasan dari koordinat polar. Kalau proyeksi benda di proyeksi terhadap bidang XY itu terhubung dengan lingkaran. Paham? Paham pemakaiannya? Ya, berarti kita kembali ke grafik-grafik lingkaran yang seperti itu. Kalau nggak salah saat polar itu yang menjelaskan ya. Berarti kembali ke polar. Ada lingkaran dengan pusat 0, 0, ada lingkaran dengan pusat A,0, ada lingkaran dengan pusat 0,A, seperti itu kan ya. Nanti tinggal kita lihat daerahnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke koordinat silinder. Ini adalah definisi dari koordinat silinder. Untuk tugas nanti aja dulu. Jadi perluasan dari koordinat polar sama definisinya. X-nya adalah R cos theta, Y-nya adalah R sin theta, tapi kita tambahkan dan Z-nya sama dengan Z. Jadi ada tambahan variabelnya. Jadi nanti di pengerjaannya yang awalnya itu X, Y, Z, variabelnya X, Y, Z, kita transformasikan ke koordinat polar akan berubah menjadi apa? X-nya hilang ya, tapi Z-nya tetap ada. R, theta, dan Z, variabelnya ini. Gitu. Jadi ini akan berubah menjadi R, theta, Z. Berarti ada kalau waktu Ibu menjelaskan polar kan perubahan dari variabel dasar ke variabel yang lain itu ada yang disebut dengan determinan Jacobi kan ya. Nah, Ibu sudah jelaskan saat itu cara mencarinya. Sekarang determinan Jacobi untuk perubahan dari kartesian ke polar itu adalah R sama. Berarti perubahan dari dx, dy, dz ke dz, dr, dθ atau dr, dθ, dz itu adalah R, dz, dr, dθ. Ada penambahan R di sini. Ada penambahan R. Nah sekarang sama seperti tadi, dr dan theta, dr dan dθ itu kita lihat dari apa? Dari proyeksi kan? Dari proyeksi benda itu terhadap bidang XY. Lingkarannya kan berarti nanti, nah Z-nya kita lihat di luar, di ruang. Berarti kita meletakkan dz jangan di antara R dan theta. Nanti susah kalau seperti itu pemahamannya. Jadi dz, dr, dθ atau dr, dθ, dz. Dz bisa kita letakkan di akhir kalau Z-nya itu apa? Konstan. Kalau theta pasti konstan tidak waktu kita belajar lipat 2? Pasti konstan. Perubahan dari dx dy menjadi r, dr, dθ. Tidak ada kita merubah dr dθ menjadi dθ dr, tidak kan? Karena nanti akan berubah di determinan Jacobinya di situ, ya. Jadi pokoknya merubah dari dv itu adalah dx dy dz, itu tidak masuk ke yang dx dz ya, itu masuk ke sini. Itu akan berubah menjadi r dz, dr, dθ atau dr, dθ, dz. Kalau dz-nya itu konstan. Tapi kalau dz-nya itu tidak konstan harus diletakkan di dalam di sini. Ya, gitu ya. Itu adalah dasar dari koordinat silinder. Jadi nanti kita mengambil
Ini adalah ilustrasi dari koordinat kartesian ke dalam koordinat polarnya atau ke dalam koordinat silindernya. Jadi kalau dibaca di sini, ini adalah di ruang ya. Variabelnya itu adalah R, theta, dan Z. Z adalah merupakan ketinggian, lalu theta dan R itu lihat di dasarnya. Berarti batas theta dan R itu kembali ke koordinat polar yang sudah kita pelajari. Karena kita sudah UTS, berarti seharusnya sudah lebih paham untuk koordinat polar, ya, gitu ya. Ini adalah contoh-contoh soalnya. Ini sudah ada solusinya, tapi Ibu kembali pecahkan ya di sini ya untuk belajar soal. Bilangannya Ibu rubah supaya nanti ini bisa dipelajari. Nah sekarang hasilnya apakah bisa negatif, positif atau nol? Masih bisa. Karena apa? Karena kita di sini baru menghitung integral. Fungsi yang di dalamnya kan bebas. Bisa 1, bisa X, bisa Z gitu kan ya. Berarti hasilnya bisa negatif, bisa positif, bisa apa? Nol juga bisa. Tapi kalau nanti kita masuk ke volume, berarti hasilnya pasti harus positif. Kita nggak usah masuk volume dulu. Kita masuk ke koordinat, kita masuk ke menghitung dulu. Cara menghitungnya sama dengan kartesian nanti ya. Supaya terlihat itu mulai yang papan tengah jadi yang di sana terlihat ya. Kita sekarang latihan soal. Yang pertama kita tentukan gitu ya, integral terhadap B di ruang, misalkan fungsinya itu adalah 2Z, sederhana dulu. Jadi diberikan dV di sini, kalau soalnya sudah dicampur, kapan harus pakai kartesian, kapan harus pakai polar, lihat proyeksinya aja di situ. Kalau proyeksinya 4 persegi panjang atau apa parabola, gunakan kartesian. Tapi kalau proyeksinya terhubung dengan lingkaran, gunakan silinder. Ya. Ini jika B-nya itu dibatasi silinder yang sederhana dulu. Jadi suatu ruang itu pasti akan tertutup. Jadi tertutupnya itu gabungan dari beberapa grafik yang sudah disampaikan Bu Lisa minggu lalu. Ada tabung. Kalau tabung kalau tidak kita tutup dia akan berlubang ya atas bawahnya ya. Maka dipotong oleh bidang dan bidang. Jadi kalau bahasa dilipat dua itu daerah lalu garis gitu kan, dibatasi oleh beberapa grafik lalu garis. Tapi karena di sini di ruang batasnya itu berarti bidang. Kita bicara bidang. Bidang X sama dengan 0, bidang Y sama dengan 0. Kalau kita masuk ke sumbu ini ya, misalkan ini Y, sumbu X dan Y di buku ada yang menuliskan X-nya di sini, Y-nya di sini, itu tidak ada masalah di sini. Sekarang bidang yang di bawah ini bidang apa? Bidang yang kita injak itu bidang apa? Z sama dengan 0. Mudahnya gini, ini kan hanya X, O, Y, tidak ada Z-nya kan? Berarti Z-nya sama dengan itu adalah bidang datar yang kita injak. Berarti kalau yang tegak di sini bidang apa? Y sama Z, dengan O, X itu berarti bidang Y sama dengan berarti di sini adalah bidang X sama dengan ya. Ini adalah oktan 1. Jadi semua positif. Nah sekarang kita coba gambarkan X. Persamaan silinder itu sama dengan persamaan lingkaran. Kemarin sudah dijelaskan ya, silinder itu bisa lingkaran kan di sini, jadi bisa X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Berarti lingkaran dengan pusatnya berapa? Kembali ke yang lipat 2, 0,0. Lalu jari-jarinya adalah 3. Ini merupakan penampang dari silinder. Jadi kalau silinder itu diberikan adalah persamaan penampangnya. Penampangnya bisa lingkaran, bisa parabola. Kalau parabola berarti disebut dengan silinder parabola. Sekarang ini adalah silinder biasa tampung ya. Tampung berarti penampangnya lingkaran. Nah, lingkaran itu kan tampung itu kan bisa sepanjang ini, gitu ya. Bisa juga dia sepanjang ini, bisa nggak?
Bisa juga sepanjang ini. Bisa. Caranya cirinya seperti apa? Kalau diberikan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 9, gampangnya ya. Ini kan tidak ada z-nya ya. Berarti silinder itu z-nya dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Jadi silindernya itu ke sana. Gitu. Kalau diberikan persamaan x kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 9, ini persamaan lingkaran juga tidak? Iya, tapi di bidang x, o, z. Gitu. Pusatnya 0, jadi jarinya 3 sama. Tapi kan di sini tidak ada y-nya. Berarti silinder itu misalkan ini penampangnya, berarti silinder itu ke sana dan ke sana. Ya, paham ya? Berarti yang diberikan dalam silinder itu adalah penampang. Penampangnya apa? Nah, tinggal di sini kan kalau tidak kita batasi, silinder itu akan terus ke atas gitu ya. Dibatasi dengan bidang, bukan garis tapi bidang z sama dengan 0, berarti bidang datar. Lalu di atasnya dibatasi bidang z sama dengan 9. Jadi dia sudah merupakan tabung yang tertutup di situ. Ya, coba kita gambarkan. Kita gambarkan di penampangnya ya. Ibu menggunakan x yang di sini. Penampangnya adalah lingkaran dengan pusat 0, jari-jarinya 3 gitu ya. Ini adalah penampangnya. Ini adalah penampang dari silinder itu, dia akan terus ke bawah gitu. Kalau kita digambarkan di komputer akan lebih terlihat, kita putar-putar gitu ya. Nah, sekarang dibatasi bidang z sama dengan 0, kita tidak perlu menggambar di bawah ya. Berarti yang ini itu adalah z sama dengan 0. Lalu ke atas, atasnya adalah z sama dengan 9. Misalkan 9. Ini adalah z sama dengan 9 di atas. Bidang benda B kita itu adalah semuanya ini. Di sini kita hanya mencari batas apa tadi? D, Z. Berarti kalau lipat 3 itu batas di ruang, lalu gambarkan batas di R. Selalu kartesian juga sama, gambar ruang, gambar di R2. Ini untuk mencari DZ, kalau kartesian ini untuk mencari Y dan X. Jadi kembali ke lipat 2 koordinat kartesian. Kalau dia silinder berarti untuk mencari DZ, di sini untuk mencari batas DR dan D theta. Sekarang kalau ini kita lihat dari atas, yang terlihat apa? Lingkaran ini ya. Berarti lingkaran dengan pusat 00, jari-jarinya. Berarti kan ini kembali ke polar kemarin yang sudah kita belajar. Ya, ini adalah ini ibu namakan D di sini. 3 ya. Nah, karena sudah belajar lipat 2 polar, ini persamaannya apa? Ini persamaannya harus dalam R sama dengan tidak? Ya, R sama dengan 3. Iya kan? R kuadrat sama dengan 9, R-nya sama dengan 3. Paham cara menggambarnya? Nah, sekarang kita cari integralnya. Kita mencari integral lipat 3 ini ya, biar kelihatan semuanya. B lalu 2Z dV. Berarti kita rubah ke koordinat apa? Silinder ya. 2 keluarkan, kalau dia konstan boleh ya, kalau ada konstanta boleh keluarkan. Kita tetap Z. Yang diganti itu kalau ada X dan Y. Kalau ada X gantikan R cos theta, kalau ada Y gantikan R sin theta. Nah, dV-nya boleh apa tadi? Boleh dz dr d theta atau dr d theta dz. Kita lihat dulu. Ini untuk mencari batas dz, hanya dz ya, supaya lebih mudah. Di sini untuk mencari dr d theta. Z-nya konstan atau tidak? Lihat secara seragam. Batas itu kalau dz z sama dengan, kalau dx x sama dengan, kalau dr r sama dengan, theta theta sama dengan. Ini berarti z sama dengan 0 sampai z sama dengan 9. Secara seragam konstan ya. Berarti boleh di dalam, boleh di luar. Berarti boleh dr d theta dz boleh,
atau mau dz, dr, d, theta. Tetanya kan akan konstan juga di sini. Jadi kalau z-nya konstan itu boleh. Tapi kalau z-nya tidak konstan pun juga diletakkan di dalam, tidak ada masalah karena theta itu akan selalu konstan juga. Paham penentuan ininya dulu? Paham ya? Pokoknya dz kalau mau aman ini sebenarnya dz-nya di dalam. Di dalam itu akan berlaku untuk dz konstan atau tidak ada masalah. Theta pasti akan apa? Konstan. Mau dipakai apa? dz-nya di dalam ya? Tapi dasarnya seperti itu, tidak harus di dalam ya. Nah, gitu. Berarti ini kepunyaan untuk z ya, yang ini ya. Ya, z sama dengan yang di sini, sama dengan yang di sini, sama dengan ini dilihat di B dan ini dilihat di D. Berarti z-nya tadi sudah diambil dari grafik itu 1 sampai 9, z sama dengan 9. Ya, sudah. Nah sekarang dr d theta kita tidak usah melihat ke sini lagi, kita cukup melihat di sini. Kita kembali ke lipat 2, ke lipat 2 pola. Berapa r-nya berapa sampai berapa? Oh, maaf. Ini. Ya. Kalau 1 berarti lampunya nggak di sini gitu ya, berarti batas sininya 1. Sudah. Nah sekarang r-nya berapa sampai berapa r-nya? R sama dengan berapa sampai r sampai pola? R sama dengan 0 sampai 3. 3 itu dilihat persamaan lingkaran itu adalah r sama dengan 3. Berarti 0 sampai tetanya mulai dari sumbu x positif arahnya berlawanan arah jarum jam. Ini adalah 0 derajat. Jadi 0 sampai 360. Jadi dari 0 sampai 2 V. Sudah, tinggal kita hitung dari sini. Kita hitung 2 tetap, berarti di sini 0 sampai 2 V tetap. 0 sampai 3 ya. Nah, sekarang diintegralkan z dz. Integralnya apa? Kalau ini sama dengan lipat 2. Kalau kita integralkan terhadap satu variabel, variabel lain kita anggap konstanta. Z dz ya setengah z pangkat 2. Masukkan batasnya 0 sampai 9. Masih ada dr d theta. Ini boleh keluar ya? Berarti hilang ya? Berarti 0 sampai 2 V, 0 sampai 3. Masukkan berarti 81 min 0. Masih ada di sini dr 0 sampai 2 V. Sekarang integralkan terhadap dr. 81 konstan bisa keluar ya. Integral dr adalah r. Berarti r batasnya dari 0 sampai 3. Berarti 81 integral 0 sampai 2 V 3 min 0 ya. Masih ada di sini d theta ya. Berarti ini 81 kali 3 berarti 2 ya. Berarti masih tertinggal integral d theta. Integral d theta adalah theta. Batasnya 0 sampai bisa ya? 243 kali 2 min. Tunggu 2 V berarti 2. Tapi kalau dalam perhitungan ini jangan dirubah ke derajat, tetap aja V. Kalau mau ya 22/7 ya. Tapi kalau enggak ya aman V aja. Ada pertanyaan? Ini adalah bentuk lipat 3 silinder yang sederhana ya, karena dia hanya silinder, jadi batas-batasnya itu konstan semuanya. Nanti kita masuk soal yang lain. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Ini integralnya baru dia 9 R ya, maaf, baru dia integralnya 9, tinggal 9 kan ya. Terus 9-nya keluar berarti 81 kali 9/2. Di sini baru theta.
gitu ya. Ininya beda. Gitu? Iya. Ya. Makasih. Jadi aku lupa menambahkan perubahannya itu R, DZ, DR, dθ. Lagi yang selanjutnya di latihan soal itu yang namanya ya. B adalah ruang yang kita batasi. Kalau yang mau ada ngobrol atau apa di dalam yang belajar ya. Di B ruang dibatasi Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Bentuk apa di sini? Paraboloida. Gitu kan? Sudah dijelaskan. Cara menggambarnya nanti kita ulang lagi. Dan bidang Z sama dengan 9. Kita tentukan integral ini. Berarti kita gambarkan ini. Cara menggambarnya sumbu Y, di sini sumbu X, di sini sumbu Z. Z sama dengan, berarti grafik itu akan ke arah sumbu Z, gitu kan ya? Nah sekarang cara menggambarnya diambil per bidang, di bidang ZOX. Tadi yang sama dengan 0 apanya? Di bidang Y-nya. Kalau Y-nya kita ambil 0, berarti Z sama dengan X kuadrat. Itu gambarkan di sisi positif ya. Berarti X kuadrat parabola ya. Berarti ke sana. Dia akan terus naik ke atas. Negatifnya itu ada yang di sebelah sana. Lalu kalau di bidang ZOY, berarti yang 0 adalah X-nya. Kalau X-nya kita ambil 0, berarti Z sama dengan Y kuadrat. Parabola juga, tapi di bidang ZY. Berarti yang terus ke atas. Dia akan terus ke atas dipotong dengan Z sama dengan 9. Sama ini bidang 9. Jadi sekarang sudah tertutup ruangannya? Sudah. Ini adalah P kita. Dan ini adalah Z sama dengan apa tadi? X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti kita harus selalu membuat dua gambar. Dari ini lalu ke proyeksi terhadap bidang X. Proyeksinya apa? Kalau kita lihat dari atas, benda ini apa yang terlihat? Lingkaran yang ini bukan? Ya, pusatnya 00, jari-jarinya 9. 9 itu adalah perpotongan Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat dan Z sama dengan 9. Jadi disamakan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Lingkaran kan ya? Sama seperti yang tadi, pusatnya di 00, jari-jarinya sama dengan 3. Ini ya. Ini 3, di sini min 3, di sini min 3. Semua lingkaran ya? Ini adalah 3. Nah, sekarang berarti kita gunakan silinder bukan kartesian karena ini lingkaran. Berarti tidak ada lagi mengandung variabel X, Y kan ya? Nah ini harus dirubah. Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi Z sama dengan R pangkat 2. Gitu kan? X kuadrat tambah Y kuadrat kan R pangkat 2 ya. Lalu yang ini persamaannya apa? R sama dengan 3. 1,0, jari-jarinya 3. Nah sekarang kita kerjakan integralnya. Berarti X-nya diganti apa nanti? R cos theta. Ini dirubah ya di sini ya. Yuk kita sama-sama. Berarti di sini X-nya digantikan R cos theta. dV-nya digantikan R dz Z-nya kita lihat di B, R theta kita lihat di D-nya. Sekarang Z-nya berapa sampai berapa? 0. Kalau 0 sampai 9 berarti tabung tadi. Kan secara seragam harus ke atas ya. Kalau 0 itu hanya ini bawahnya. Berarti bawahnya apa? Bawahnya apa? R kuadrat. Ini kan ke sana. R kuadrat. Kalau kita punya cembung ini, lalu punya garis, batas bawahnya apa? Yang cembungnya kan? Atasnya ya garis. Berarti di sini Z-nya itu adalah Z sama dengan R kuadrat
sampai Z sama dengan 9. Ini kembali ke sini pasti sudah bisa. R-nya 0 sampai 3, θ-nya 0 sampai 2. R-nya 0 sampai 3, θ-nya dari 0 sampai 2. Lihat di sini. Menentukan batasnya dulu. Berarti di Z-nya lihat di sini. Kalau tadi kan silinder, jadi seragam, bawahnya 0, atasnya bidang juga. Kalau sekarang bawahnya kan yang ini, iya. Atasnya ya. Nah, perhitungannya sama. Berarti fungsi yang kita integralkan akan berubah jadi R pangkat 2 cos theta. Pertama integralkan dulu terhadap apa? Terhadap dz ya. R kuadrat cos theta dz. Integralnya apa? R kuadrat cos theta dz. Berarti R theta-nya konstan tidak? Konstan. Berarti R kuadrat cos theta kali z. Batasnya z-nya dari R kuadrat sampai 9 dr dθ. Masukkan batasnya 0 sampai 2V, 0 sampai 3. Sekarang yang kita substitusi adalah z-nya ya. Benar, berarti R kuadrat cos theta, z-nya adalah 9 min R kuadrat. Itu benar? Masukkan ya sudah ya, berarti di sini dr dθ. Fungsinya kita sederhanakan dulu. Jadi 2 suku ya fungsinya ya. Yang kali 9 berarti 9R kuadrat cos theta, lalu dikalikan ini berarti minus R pangkat 4 cos theta. Itu kan? Benar gak? Benar gak? Benar. Nah sekarang integralkan terhadap R, theta-nya kita anggap konstan. Berarti integralkan terhadap R berarti berapa integralnya? 9/3 ya? R pangkat 3 cos theta. Ini diintegralkan 1/5 R pangkat 5 cos theta. Masukkan batas R-nya 0 sampai 3 D. R-nya yang diganti. Belum, kan integralnya baru terhadap dr. Kalau terhadap dr, θ-nya kita anggap konstan, gitu ya. Jadi tetap. Sekarang masukkan batas untuk R 3 dan 0. Kalau 0, 0 ya. Kalau masuk 0, 0 semuanya ya. Sekarang masuk 3, berarti 0 sampai 2V. 3 pangkat 3 berapa? 2 kali 3 lagi. Berarti 81 cos theta ya. Ini berarti 1/5 R pangkat 5. Hitung ya, 3 pangkat 5 berapa? Cos 243. Berarti 5 cari ya. Gitu ya. D theta. Bisa melanjutkan? Bisa? Berapa? 48,6 ya. Bisa melanjutkan? Bisa Bu. Bisa. Tinggal integral cos. Integral cos adalah sin. Ini juga sin. Masukkan 0 sampai 2. Paham ya? Nah ini lanjutkan. Masih diintegralkan terhadap theta sekarang. Ada pertanyaan soal ini? Coba pelan-pelan kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan dulu. Apa tadi? Parabola kan atas. Kalau 4 min x kuadrat min y kuadrat, parabola juga. Tapi dia menghadap ke bawah. Puncaknya ada di tambahkan dulu. Lalu titik potongnya apa? Grafik perpotongannya di R2 apa di situ? Maksudnya yang dicari ini ya. Yang dicari gitu ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita gambarkan. Tadi sudah ada yang menggambarkan ya. Sudah
Tidak ada yang benar tadi. Berarti ini dua-duanya parabolida ya. Parabolida dasar itu kan x kuadrat tambah y kuadrat. Kalau ini Ibu berikan negatif, berarti parabolidanya menghadap ke bawah. Kalau ditambahkan suatu bilangan berarti geserkan ke arah atas. Kalau ini dikurangi berarti geserkan ke arah bawah. Gitu. Berarti ini kalau kita gambarkan ini Z ya. X kuadrat tambah Y kuadrat tadi sudah cara menggambarnya sudah ya. Ini seperti ini bukan? Ini terus akan terus ke atas. Ini adalah Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Lalu kita gambarkan 4 min X kuadrat min Y kuadrat. Berarti puncaknya di 4 ya. Enggak pas ya, buka di tengah soalnya. Itu enggak? Iya. Ini persamaannya apa? Z sama dengan. Juga jangan ngobrol. Kalau ngobrol suara ibu enggak kedengaran sampai ke belakang. Berarti kan yang paling belakang. Ngobrol terus. Berarti P kita yang mana? Yang ini ya? Ini P-nya ya? Ini P-nya. Sekarang kalau ini kita lihat proyeksinya, yang terlihat apa? Coba yang terlihat apa? Main logika sekarang. Ada parabolida, perpotongannya apa? Lingkaran yang di tengah bukan? Ini lingkaran kan ya? Ini lingkaran. Gitu? Berarti lingkarannya pusatnya pasti 0,0 tidak? Pasti. Tapi jari-jarinya belum tahu berapa. Gitu kan ya? Ininya belum tahu, tapi di sini kita belum tahu berapa. Lingkaran ini adalah merupakan perpotongan parabolida yang ke atas dan ke bawah. Jadi kita potongkan dua grafik ini dan ini kita potongkan. Boleh disamakan, boleh disubstitusi masuk. Kalau mau disamakan berarti ini sama dengan ini ya. Berarti x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan minus y kuadrat. Persamaan ini kan nanti pasti x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan berapa? Itu enggak? Ya. Nanti kita bentuk ke sana. Ini pindah ke sini berarti 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 4. 2x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Maka x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 2. Berarti pusat lingkarannya 0, jari-jarinya akar 2. Maka di sini akar 2, di sini minus akar 2, di sini min akar 2. Ini lingkarannya. Ini D-nya. Berarti ini batas B-nya, ini batas D. Batas DR dan theta. Nah sekarang silinder atau kartesian seperti ini. Apa? Silinder atau kartesian? Silinder. Berarti kita harus merubah x-y-nya terhadap. Berarti ini z sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Z sama dengan. Kalau ini z sama dengan 4 min. Jadi z-nya dari berapa sampai berapa? Z-nya dari berapa sampai berapa? Benar, R kuadrat sampai 4 min kuadrat. Karena kita melihat ke sana. Berarti ini batas atas, ini batas bawah. Paham? Dari soal ini paham? Nanti ibu tinggal soal penyelesaiannya untuk latihan di rumah ya. Tidak ibu selesaikan sampai terakhir ya. Sudah. Nah sekarang berarti sama dengan yuk sama-sama yang kita integralkan akar x kuadrat tambah y kuadrat rubah ke dv-nya dirubah ke r dz dr dv. Ini z sama dengan ini r sama dengan ini
Z-nya sudah disampaikan dari R kuadrat sampai 4 min R. R theta-nya gampang, kalau 0,0 berarti 0 sampai 2V, 0 sampai akar 0 sampai akar 2. Berarti ini kan R sama dengan akar. Sudah DR-nya berarti 0 sampai akar 2. D theta-nya 0 sampai 2. Sudah ya? Sekarang ini berarti R pangkat 2 ya. Integralnya 0 sampai 2pi 0 sampai akar 2 R kuadrat dz. Integralnya 1/3 R dz loh. R Berarti R kuadrat kali dz. Hati-hati ya. Kalau dn ya 1/3 R pangkat. Berarti R kuadrat sampai 4 min R kuadrat. dr. Masukkan batasnya untuk apa tadi? Untuk Z kan? Berarti Z-nya ya. Berarti R kuadrat dalam kurung batas atas masuk berarti 4 min R kuadrat. Kita kurangi batas bawah R kuadrat. dr. Kita sederhanakan dulu ya. Yang di dalam ini adalah 4 min. Ini enggak? Iya. Benar? Kalikan masuk ke sini berarti 4R kuadrat 2R pangkat. Sekarang kita terapkan terhadap DR. Terapkan terhadap DR di sini 0 sampai 2pi. Kita terapkan terhadap DR sekarang 4/3 R pangkat 3 4/3 R pangkat 3 sama dengan 1/2 R pangkat 2/5 R pangkat 5 batasnya 0 0 sampai sampai 2pi R per 2. R pangkat 2 yang Paham? Sampai dengan ini paham? Lanjutkan ya soal-soalnya tinggal ya. Kita kerjakan yang nomor 3. Sekarang kerucut ya, itu kerucut ya. Kerucut. Ibu mau buka supaya tidak pecah. Berarti aksennya tadi sudah ya. Ini apa? Yang soal nomor kerucutnya dia kalau ini kalau bolehnya ke arah bawah, puncaknya ada di 2 ya. Cara menggambar kerucut gimana? Sama seperti cara menggambar paraboloida tadi. Z O X berarti Y-nya 0 ya.
Kalau Y-nya kita ambil 0 berarti Z sama dengan akar X kuadrat. Berarti Z sama dengan X. Seperti kita menggambarkan Y sama dengan X. Jadi pas di 45 derajat ya, pas itu. Berarti ini ke sana kan ya? Lalu di bidang ZOY berarti yang 0 adalah X-nya. Kalau X-nya kita tutup berarti Z sama dengan akar Y kuadrat, berarti Z sama dengan Y. Berarti sama ya. Yang akan terus ke atas dan penampangnya adalah berupa lingkaran. Terus ke atas ditutup dengan Z sama dengan 2 min X kuadrat min Y kuadrat. Ambil misalkan di sini 2 parabolida ya. Ini kan ya? Kan perpotongannya ada di sini. Ini enggak? Ini B-nya. Ini B. Sekarang ini pasti polar, pasti silinder, kan lingkaran ya. Berarti langsung saja kita rubah Z sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat, berarti Z sama dengan R. Lalu yang ini Z sama dengan 2 min X kuadrat min Y kuadrat, berarti Z sama dengan 2 min R. Ya. Ya, nah sekarang lingkaran ini pusatnya 0,0 bukan? Ya, tapi jari-jarinya belum tahu. Sama seperti tadi dicari. Berarti pusatnya pasti 0,0. Ini ya, 0,0. Tapi jari-jarinya yang kita belum tahu. Jadi dicari, dipotongkan. Ini kan perpotongan terucap dengan parabolida. Kalau ini cara lain untuk mencari perpotongan, cari yang paling mudah. Kalau ini masuk ke sini ketemu akar, susah ya? Susah ya. Nah sekarang ini masukkan. Jadi ini dirubah Z sama dengan 2 min X kuadrat plus Y kuadrat. Ini substitusi ke dalam sini. Berarti Z sama dengan 2 min X kuadrat tambah Y kuadrat, kan kuadrat dari ini enggak? Kuadrat dari ini tidak? Iya. Kalau kuadrat dari situ berarti bisa dituliskan Z pangkat 2. Cari perpotongan kan nggak harus disamakan, cari cara yang paling mudah kan? Sudah pindah ruas sini berarti Z kuadrat plus 2 Z min 2. Kita mau memotongkan kan? Ini ketemu berapa? Z ditambah 1 dikalikan min 2 berarti plus 2 min kurang 1. Z sama dengan min 2 dan Z sama dengan 1. Z mungkin negatif tidak kok kita masukkan ke sini. Negatif berarti ini enggak ya? Pasti positif. Jadi yang memungkinkan 1. masukkan di sini atau sini akan ketemu persamaan lingkaran yang sama. Kalau kita masukkan di sini berarti 1 sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Persamaan ini kan sama seperti tadi, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan berapa? Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Kalau kalian masukkan ke sini sama. 1 sama dengan 2, kan perpotongan masuk ke 1 akar 2 pasti sama. Gitu ya. Pindah sana jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 min ya. Berarti ini 1 min 1. Sekarang batasnya sini ya. Sini ya, batasnya. Yuk. Integral lipat 3 Y plus 1. Berarti Y-nya kan? Y-nya R sin theta plus 1. dv-nya gantikan R dz dr. Ini lihat di B, ini lihat di D. Z-nya berapa sampai berapa? Melihat 0, tidak 0. Coba perhatikan. Bawahnya yang terucut ya? Atasnya yang parabola. Berarti bawahnya itu yang R ya. Z sama dengan R sampai 2 dikurangi R kuadrat.
Lalu DRDK-nya 0 sampai 1. 0 sampai 2V, 0 sampai 1. Berarti R-nya dari 0 sampai 1, tetanya dari 0 sampai 2V. Untuk latihan ya. Soal satu lagi. X kuadrat. Di luar X kuadrat tambah itu kita kerjakan untuk latihan. Mau dicoba? Nomor 4. Ibu mengerjakan soal di slide nomor berapa, kan ada 4 latihan di situ. 1, 2, 3 tadi sudah ya? Ya Bu. Tambah 1 soal yang silinder tadi. Di luar silinder, di bawah parabola. Coba gimana? Ini mau dicatat dulu, silakan nanti kita latihan. Di luar silinder, di dalam parabola. 4 di dalam Z sama dengan berapa? 9 kurang X di atas bidang Z sama dengan 0. Berarti gambarkan tiga-tiganya ya. Ini gambar apa yang pertama? Coba perhatikan. Ini gambar apa yang pertama? Ini kan gambar bola, tapi kalau dalam R3 berarti dia penampang suatu silinder. Pusatnya 00, jari-jarinya 4, tidak ada Z-nya, berarti dia silinder itu ini kan gini ya. Di atas bidang Z sama dengan 0, berarti kita menggambarkan cukup di atas ya. Ini Y, X, di sini Z, 2 ya, lu ambil 2 berarti 2 gitu ya, jari-jarinya berarti ini bidang datar ini Z sama dengan 0 ya. Di atas bidang Z sama dengan 0 berarti cukup menggambarkan dia akan terus ke atas. Kita gambarkan aja dulu semuanya. Ditutup dengan Z sama dengan 9 min X kuadrat minus Y kuadrat. Untuk apa itu? Parabola ke arah bawah, puncaknya ada di 9. Ambil 9 di sini. Kalau 9 di sini berapa? Ini kan 9 nih. Kesana kan ini Z sama dengan 0 yang bawah sini ya. Ibu mau mencari titik potongnya. Berarti kalau ininya 0 berarti didapatkan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Benar nggak? Berarti 3 nggak? Berarti 3 kan? Kan kita gambarkan di atas di sini ya. Ini kan lalu 9. Ini enggak? Ya. Yang ini itu tadi gambar Z sama dengan 9 min X kuadrat min Y kuadrat atau 9 min R kuadrat. Nah sekarang kita arsir daerah kita. Di luar silinder, ya. Di dalam parabola di atas Z sama dengan 0. Yang mana? 1 atau 2? Yang ini bukan. Yang ini bukan. Ini bukan. Yang sana ada ya, sisi sananya ada ya. Ini B-nya kita T. Sekarang bidang ini kalau kita lihat dari atas apa yang terlihat coba? Lingkaran. Ada berapa lingkaran? Berlubang nggak? Ada yang lingkaran jari-jari 3, ada lingkaran jari-jari cincin ya. Berarti ya, misalkan 2 di sini 3, ini, lalu ini ya. Dia tidak terpotong 2 daerah. Di sini kan ada paraboloida melingkar kan dia ngomong gitu ya. Kalau ada silinder kan daerahnya 1, membentuk ruangan kan di situ, bukan terpisah. Di belakang sana tuh ada, gitu ya. Berarti daerahnya yang mana? Yang ini bukan? Cincin bukan? Persamaannya apa?
Yang di dalam R sama dengan 2. Dua. Ini R sama dengan 3. 3. Sekarang batasnya. 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 Oh, yang dicari belum. Yang dicari itu sesuai di sini aja 1 per. Jadi 1 per apa nanti? 1 per R ya. Jadi sama dengan fungsinya jadi 1 per R. dV nya berubah menjadi R dz dr dt. Jadi hilang ya. Berarti ini Z sama dengan R sama dengan theta sama dengan Z nya dari berapa sampai berapa? Dari bidang datar kan? Berarti Z sama dengan atasnya. Atasnya kan yang ini kan? Ini kan melingkar ya? Ya, dari tengah ke ini ya. Berarti bawahnya 0, atasnya itu yang parabola itu. Berarti 0 sampai 9 min R kuadrat. Sekarang di R tetanya. Tetanya 0 sampai 2 pi tidak? Ya. Berarti tetanya 0 sampai 2 pi. R-nya berapa sampai berapa? 2 sampai 2 sampai 3. 3. Lanjutkan. Ya. Integralnya sederhana ini. Kan ini hilang tinggal dz gitu ya. Ya.